Selamat pagi Indonesia. Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 9 WITA bersama saya Yuma Supatika. Kegempaan pada Gunung Agung sejak tanggal 20 Oktober memang menurun drastis. Meski demikian, status Gunung Agung tetap pada level awas, mengingat masih ada parameter lain yang mengindikasikan aktivitas vulkanik Gunung Agung masih tinggi. Menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, hingga saat ini setidaknya ada 3 skenario yang mungkin terjadi pada Gunung Agung. Kepala Subbidang Mitigasi Pemantauan Gunung Api Wilayah Timur PVMBG, Devi Kamil Syahbana memaparkan, meskipun gempa menurun puluhan ribu gempa yang terjadi sebulan terakhir ini mengindikasikan adanya magma yang bergerak menuju permukaan. Berdasarkan estimasi PVMBG, sudah ada 18,5 juta meter kubik magma di kawah Gunung Agung. Jumlah ini terekam oleh peralatan deformasi PVMBG yang menunjukkan peningkatan deformasi di sekitar kawah, yakni sekitar 6 cm. Kondisi ini juga menandakan ada perubahan posisi sumber tekanan ke lokasi yang lebih dangkal. Hingga saat ini setidaknya ada 3 skenario yang mungkin terjadi pada Gunung Agung. Yang pertama adalah saat ini di lokasi yang baru atau sumber tekanan yang baru ini magma masih sedang filling atau masih dalam posisi mengisi. Nah, kalau ini yang terjadi, artinya kita menunggu saat-saat di mana reservoir yang baru ini terisi penuh dan kemudian akan terjadi peningkatan kembali dan bisa berpotensi letusan. Skenario yang kedua adalah jika peningkatan ini terjadi secara lambat, kita akan melihat bahwa variasi yang sama seperti dalam 1 bulan terakhir ini juga akan terjadi pada periode dari tanggal 20 sampai ke depan. Nah, skenario ketiga adalah memang magma betul-betul sudah habis gasnya. Kalau magma gasnya sudah habis, konsekuensi logisnya adalah viskositas atau kentalan magma akan berkurang, mobilitasnya akan berkurang, dan jika itu yang terjadi maka magma lambat laun akan terkristalisasi dan dia tidak jadi keluar. Ini adalah 3 skenario yang mungkin terjadi. Dan kita terus melakukan asesmen ini, namun kami melihat data-data yang kami amati dari segi seismik maupun deformasi itu belum selaras. Artinya seismik memang mengalami penurunan, tapi deformasi ini masih menunjukkan adanya indikasi inflasi. Tentunya kita saat kita akan menurunkan statusnya, apalagi dari level 4 ke level 3 misalnya siaga, kita harus melihat dari segala aspek. Karena kalau kita melihat dari satu segi jumlah saja itu tidak akan cukup untuk merepresentasikan tingkat aktivitas gunung api yang sebenarnya. Jadi intinya akan kapan terjadi erupsi ini? Kalau ditanyakan kapan terjadi erupsi itu sama seperti menanyakan ke dokter itu kapan meninggalnya seseorang. Kita hanya bisa membaca gejala-gejala saja. Selain berbagai parameter lainnya, saat ini PVMBG terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Agung berdasarkan 3 kemungkinan tersebut. Gargita Bali TV. Nantikan seputar Bali terkini 1 jam mendatang. Selamat pagi dan sampai jumpa.